Season 2 bab ke-293. Mungkin aku sedikit berlebihan karena terlalu memikirkannya. Ya Allah, aku benar-benar teringat Bian kecilku. Amira memiliki usia yang sama dengan Bian. Entah kenapa aku memikirkan seandainya Bian masih ada, dia akan sebesar dan secantik Amira. Suara Melati terdengar lirih mengucapkan kalimat itu. Tak ada sahutan dari Aileen. Ia pun larut dalam kesedihan. Beberapa waktu lalu, Bian berulang tahun dan ia kembali teringat pada putri kecilnya. Maafkan aku, Mbak Aileen. Aku sama sekali tidak bermaksud menggali luka lama. Aku hanya teringat Bian setelah melihat wajah Amira. Tidak apa-apa, Mel. Ya, kamu benar. Aku juga mengalami hal yang sama. Setiap kali melihat anak perempuan, aku akan langsung mengingat Bian. Aku akan berpikir seandainya Bian masih bersamaku, dia akan tumbuh menjadi gadis yang cantik. Dia akan membuat papanya kewalahan dengan permintaan yang banyak. Dia akan membuat Boy dan Bray menjadi kakak yang begitu posesif menjaga adik perempuannya. Aileen menyeka ujung matanya. Dia benar-benar anak yang luar biasa. Lihatlah. Sudah belasan tahun sejak kepergiannya dan kita semua masih menangisinya. Kadang aku berpikir, apa cinta kita yang berlebihan kepadanya tidak akan memberatkan kepergiannya? Melati kembali terisak. Kenangan Bian masih melekat kuat dalam ingatan. Semoga Allah mengampuni kita. Setidaknya Bian sudah tenang dan sebagai ibunya, aku hanya bisa mengirimkan doa. Iya, Mbak Aileen. Aku benar-benar minta maaf sudah membuat sedih dengan mengingatkan Bian. Tidak apa-apa, Mel. Ucap Aileen. Oh ya, jangan lupa besok. Katanya mau beli seserahan untuk Amira. Aku jemput besok ya, Mbak. Setelah membuat janji, panggilan terputus. Aileen meletakkan kembali ponsel. Lalu, menyeka sisa air mata yang mengalir di pipi. Teleponan sama siapa sampai nangis. Sapaan Alfian mengalihkan perhatian Aileen. Mas, sudah pulang? Aileen langsung berdiri menyambut suaminya. Mencium punggung tangan dan memeluk. Namun, Alfian langsung mengurai pelukan mereka. Kalau mau pelukan lama-lama di kamar aja sekalian. Kalau di sini nanti ada yang lihat. Aileen terkekeh, lalu menggandeng tangan suaminya menuju kamar mereka. Itu tadi Melati. Dia mau minta tolong ditemenin besok beli seserahan untuk calon mantunya. Aileen membantu Alfian melepas jas dan kemeja. Terus, kenapa nangis? Dia cerita, kalau wajah Amira mengingatkannya kepada Bian. Entahlah, mungkin karena usia Bian dan Amira sama. Jadi dia tiba-tiba teringat. Alfian mengulas senyum. Kecupan sayang ia benamkan di kening istrinya. Kadang aku juga memikirkan Bian. Membayangkan akan seperti apa dia andai masih bersama kita. Apa dia akan semanja dan seglamor seperti di masa kecilnya? Apa dia akan selalu mendatangi kantorku secara tiba-tiba untuk meminta membeli tas koleksi terbaru? Kadang aku merasa, mungkin Allah mengambilnya dariku karena aku tidak akan mampu membimbingnya menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu tahu, kadang orang tua terlalu berlebihan menunjukkan cinta, sampai melakukan apapun untuk mewujudkan keinginan anaknya. Allah tahu apa yang terbaik untuk kita. Ucap Aileen. Insya Allah, ini jalan terbaik yang memang sudah dipilih untuk kita. Alfian meraih handuk dan melilit pinggangnya. Aileen terpaku memandangnya. Meskipun tidak muda lagi, namun Alfian selalu mampu membuatnya terpesona. Jatuh cinta setiap harinya. Apa lihat-lihat? Mau temenin mandi? Aileen terkekeh. By the way, bagusnya kita kasih apa untuk pernikahan Erlan dan Amira ya, Mas? Pernikahan mereka minggu depan loh. Kasih aja paket bulan madu, umroh misalnya. Nanti aku pikirkan. Hari yang ditunggu akhirnya tiba. Pernikahan Erlan dan Amira. Hari itu suasana pondok terlihat ramai oleh para kerabat yang berdatangan. Sesuai permintaan Erlan, pernikahan digelar dengan sederhana dan hanya melibatkan keluarga inti saja. Kamu sudah siap? Nah, bisik Darren ke telinga Erlan. Insya Allah, Abi. Jawabnya pelan. Ia telah duduk di hadapan seorang wali hakim yang ditunjuk untuk menikahkan keduanya. Mata Erlan kemudian mengarah ke samping, di mana Fanya duduk bersama beberapa wanita lain. Gadis itu mengulas senyum. Kepalanya mengangguk pelan, seolah memberi izin bagi Erlan untuk menikahi wanita lain.
Apa yang membuat kamu masih bisa tersenyum dalam keadaan seperti ini, Fan? Ucap pelan dalam hati. Ia menarik napas dalam-dalam. Sementara Amira masih berada di kamar. Sejak tadi perasaan gadis itu campur aduk. Ada rasa takut dan gelisah. Apakah ia akan mampu menjalani rumah tangga dengan Erlan? Sosok yang sebenarnya adalah orang asing baginya. Amira, setelah ijab nanti, kamu akan ikut pulang ke rumah keluarga suami kamu. Ucap Umi, yang duduk di sisi putrinya. Amira hanya dapat menundukkan kepala. Matanya tergenang cairan bening. Memikirkan dirinya akan pergi meninggalkan tempat yang membesarkannya itu. Namun, ia sadar sepenuhnya bahwa siap atau tidak, ia akan menyandang status istri. Mulai hari ini, mereka akan menjadi keluarga kamu. Jeti, berbaktilah kepada mertuamu. Perlakukan mereka seperti orang tua kandungmu sendiri. Insya Allah. Umi, kamu sudah paham tugas seorang istri. Jeti, berikan yang terbaik untuk suami kamu. Amira mengangguk pelan. Kalau begitu ayo, sekarang kita keluar. Semua persiapan sudah selesai. Umi membantu putrinya untuk berdiri, lalu menuntunnya keluar kamar. Semua orang pun dibuat terpana saat Amira berjalan keluar dengan dituntun dua wanita. Kebaya putih yang membalut tubuhnya terlihat begitu indah dan anggun. Sejenak, mata Amira melirik ke beberapa sudut di ruangan itu. Ada Umi Melati dan ayah Darren, beserta kerabat dekat mereka. Amira sempat melihat ke arah anak lelaki gendut yang tempo hari terjatuh dari pohon. Ia duduk bersama papanya. Sosok lelaki yang sempat membuat hati Amira bergetar. Namun, kemudian perhatian Amira tertuju pada seorang gadis yang duduk di tengah. Sedang menatapnya dengan senyuman. Ya, itu sahabatnya, Fanya. Kekasih Erlan. Amira kembali menunduk saat Umi membawanya untuk duduk di sisi Erlan. Tak dapat dipungkiri, duduk di sisi lelaki dingin dan kaku itu terasa sangat mendebarkan. Bahkan ia sama sekali tak tersenyum sedikit pun. Apa masih ada yang ditunggu? Tanya seorang pria berjas hitam dengan kopiah yang duduk tepat di hadapan Erlan. Tidak ada. Semuanya sudah hadir. Jawab Ustadz Syam. Kalau begitu bisa dimulai sekarang. Bisa. Silakan. Pria parubaya itu membenarkan posisi duduknya. Ia mengulurkan tangan dan menjabat tangan Erlan dengan begitu erat. Ruangan yang semula riuh oleh pertukaran suara itu mendadak hening. Semua larut dalam keheningan yang mendebarkan. Saudara Erlan Hadiwijaya bin Salman Hadiwijaya. Saya nikahkan dan kawinkan engkau dengan Andanda Amira Hairunisa binti Abdillah dengan mas kawin cincin berlian dan uang tunai sebesar 88.000 rial dibayar tunai karena Allah. Erlan menarik napas dalam. Hatinya terasa berat. Matanya sejenak melirik gadis bercadar yang duduk di sebelahnya. Sementara Alfian memejamkan mata. Entah mengapa hatinya terasa berat. Tanpa ia sadari cairan bening lolos begitu saja dari bola matanya.